Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Galusa Putri dari kelas 2D Prodi PAI Khusus. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah iktikaf guna memenuhi tugas pembelajaran dari dosen Bapak Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI. Langsung saja, pengertian dari ibadah iktikaf. Iktikaf definisinya adalah berdiam diri di dalam masjid disertai dengan niat. A. Hukum iktikaf. 1. Wajib. Iktikaf menjadi wajib apabila bernadar. 2. Sunnah. Sunnah merupakan hukum asalnya, terutama pada malam-malam Ramadan. 3. Makruh. Jika seorang wanita yang beriktikaf dapat menggerakkan syahwat para laki-laki seperti wanita muda dan aman dari fitnah. Adapun jika tidak aman dari fitnah, maka hukumnya haram. Yang keempat, haram dan sah iktikafnya, yaitu iktikafnya seorang istri tanpa izin suaminya. Yang kelima, haram dan tidak sah iktikafnya, yaitu iktikaf seorang wanita yang sedang berhadas besar atau wanita yang sedang haid atau nifas. B. Rukun-rukun ibadah iktikaf. 1. Niat. Maka wajib atas orang yang ingin beriktikaf untuk berniat, dan jika tidak berniat maka tidak sah iktikafnya. Dan tidak dapat pahala karena iktikaf memerlukan niat. Contoh, niat iktikaf biasa. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat iktikaf dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdiam di dalam masjid lebih dari tumaknina dalam sholat. Kadar tumaknina di sini adalah kadar tumaknina dalam sholat, yaitu kadar membaca subhanallah. Maka tidak sah jika mondar-mandir begitu saja tanpa berhenti sejenak atau dengan hanya menyeberang saja, baik berdiamnya dalam keadaan duduk atau berdiri. Sah iktikafnya. Yang ketiga, di dalam masjid. Iktikaf tidak sah jika dilakukan di halaman masjid, baik di masjid itu dipakai untuk sholat Jumat atau tidak, dan iktikaf juga tidak sah jika dilakukan di musola, di madrasah atau di rumah. Harus di masjid. C. Syarat sahnya iktikaf. Yang pertama, Islam. Beragama Islam merupakan syarat sahnya iktikaf. Maka tidak sah iktikafnya orang kafir, karena setiap ibadah yang membutuhkan niat tidak sah dari orang kafir. Yang kedua, berakal. Maka tidak sah iktikafnya orang gila. Yang ketiga, suci. Suci dari haid dan nifas, juga dari haid hadas besar, karena haram bagi orang yang junub untuk masuk ke dalam masjid. Dan jika tidak terpenuhi syarat di atas, maka tidak sah iktikafnya. Yang D. Perkara-perkara yang membatalkan iktikaf. 1. Gila dan pingsan. Pingsan dan gila membatalkan iktikaf dan tatabu atau berturut-turut jika niat tatabu, baik disengaja pingsan dan gilanya atau tidak. Cuma bedanya, jika pingsannya tidak disengaja, maka hal ini membatalkan iktikafnya. Akan tetapi, tidak batal iktikafnya dalam arti apabila ada orang yang pingsan dan tidak dikeluarkan dari masjid, padahal dia niat tatabu. Batal iktikafnya, akan tetapi sah tatabunya. Tetap dihitung selama dia tidak dibawa keluar masjid. Yang kedua, mabuk. Jika dia sengaja mabuk, maka batalah iktikafnya. Juga tatabunya. Jika dia niat tatabu dan jika tidak disengaja atau karena dipaksa atau tidak tahu hal itu akan memabukkan, maka hukumnya seperti orang pingsan. Yang ketiga, haid dan nifas. Seorang wanita yang beriktikaf jika datang bulan haid atau menstruasi atau nifas, maka batalah iktikafnya dan wajib segera keluar dari masjid karena haram atas keduanya untuk tinggal di dalamnya, dan diberi pahala atas iktikafnya sebelum datang bulan. Apakah hal itu memutuskan tatabu atau tidak? Jika dia berniat tatabu, jawabnya dapat diperinci sebagai berikut. Jika dia berniat iktikaf pada masa yang pasti datang haidnya dalam masa itu, seperti sebulan, maka tidak terputus tatabunya. Dan jika tidak pasti datang haidnya pada masa itu, seperti 10 hari dan lain-lain, maka putus tatabunya, karena dia sebetulnya bisa berniat di hari-hari lain yang sunyi dari haid.
Yang keempat, hadas besar. Jika seorang yang beritikaf berhadas besar, maka batallah itikafnya tetapi tidak batal tatabunya. Jika dia keluar untuk mandi dari hadas besar, apabila di masjid tidak ada kamar mandi. Yang kelima, keluar dari masjid. Seseorang yang sedang beritikaf jika keluar masjid tanpa ada keperluan yang mendesak, maka batallah itikafnya dan juga batal tatabunya jika berniat tatabu. Adapun jika keluarnya karena ada keperluan seperti karena sakit atau untuk makan dan minum atau untuk buang hajat, maka tidak batal itikafnya dan tatabunya. Dan jika dia kembali ke masjid tidak perlu berniat lagi, tetapi dengan syarat segera kembali ke masjid setelah selesai. Yang E, sunnah itikaf. 1. Beritikaf di dalam masjid jami. Yang kedua, beritikaf dalam keadaan berpuasa. Yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Yang keempat, meninggalkan segala yang melalaikan dari Allah. Yang kelima, beritikaf seharian penuh. Hukum orang kafir masuk ke dalam masjid. Apakah boleh orang yang kafir memasuki masjid? Jawabnya dapat diperinci sebagai berikut. Jika masjid itu adalah Masjid Haram di Mekah dan Masjid Haram di Madinah, maka kita harus melarangnya. Bahkan jika meninggal di dalam haram Makkah atau Madinah, harus dikeluarkan bangkainya, walaupun setelah dikubur. Akan tetapi, jika selain haram Mekah dan Madinah, maka boleh jika masuknya dengan izin seorang muslim. Dan jika orang kafir minta izin untuk memasuki masjid, apakah kita akan izinkan atau tidak? Jawabnya, jika diharapkan dengan hal itu dia akan masuk Islam, maka kita izinkan. Kalau tidak, maka kita larang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.